kami termasuk orang-orang yang menyebutkan Allah dan dunia. Berita jalalan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam harus kita kenal, sebab memang sudah menjadi konsekuensi seorang muslim apabila ingin sempurna keislamannya, bagus keislamannya, tentunya harus mengetahui sang pembawa risalah Islam tersebut. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahun pertama di Yasrib ini dijadikannya Madinatul Rasul, kotanya Rasul, sehingga di awal-awal tahun pertama diadakannya perjanjian baik dari golongan muhajirin maupun ansor, baik dari golongan muslim dan orang-orang Yasrib dan sekitarnya, hingga satu sisi dengan yang lainnya di antara mereka terjadi satu kesatuan yang sangat kokoh dan kuat, dan pada akhirnya Yasrib pun diharapkan menjadi kota yang terpandang dan terhormat. Sebagaimana cita-cita Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadikan Yasrib kota suci, menjadikan Yasrib kota yang terhormat dan dihormati. Dan memang Islam membawa pemeluknya kepada hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis tempat yang dipijaknya, bumi yang dipijaknya, langit yang dijunjungnya akan terbawa mulia. Karena kemuliaan seorang Bani Adam tiada lain dan tiada bukan adalah dengan ketakwaannya, dan kehinaan seorang Adam adalah mengikuti hawa nafsu dan setannya. Na'udzubillah min dzalik. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, namun perbedaan Yasrib dengan Makkahul Mukarramah, kalau di Mekah tidak dikenal ahli kitab, tidak dikenal orang-orang yang mengetahui kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Mekah. Meskipun memang ada orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, namun mereka hanya sebagai kuli, sebagai buruh, sebagai sahaya, sebagai pembantu daripada orang-orang yang musyrik. Di Mekah ada orang yang beragama Nasrani, tapi pekerjaannya hanya sebagai abdi, sebagai kuli, sebagai sahaya. Tidak ada seorang Nasrani di Mekah menjadi seorang tuan atau saudagar atau konglomerat. Orang Yahudi pun demikian. Bahkan kehidupan mereka jauh daripada pusat keramaian kota Mekah. Bisa terbilang mereka hidup di bantaran pinggiran yang dekat dengan Sahara. Tapi sekarang kita di daerah sendiri, di bumi sendiri, di negeri sendiri, tidak sedikit saudara-saudara kita yang hidup di garis kemiskinan.
Kita kenal dakwahnya seorang misionaris yang bernama Kiai Handoyo. Waktu ditanya tentang penelitian agama mana yang bagus sebelum dia memeluk Islam, ditanya oleh dosennya, kalau Anda pengen mengetahui agama Islam dan pemeluknya, lihat saja Islam di Indonesia. Orang yang miskin agamanya apa? Islam. Orang yang pagi makan sore tidak agamanya apa? Orang yang hidupnya di pinggiran kali Ciliwung agamanya apa? Orang yang hilang sandal sepatu di kala Jumat agamanya apa? Itulah kita hidup di negeri sendiri, di agama mayoritas, pemimpinnya beragama Islam, presidennya beragama Islam, tapi kenyataannya tetangga dengan tetangga, individu muslim dengan individu muslim, satu sama lain tidak menyelamatkan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Mughirah, Utbah, Utaibah, semuanya menjadi tuan dari bangsa-bangsa Nasrani, menjadi tuan dari bangsa-bangsa Yahudi. Nah, kelemahan apa yang terjadi di negeri kita? Untuk itu, boleh saja kita tidak memiliki harta, boleh saja kita hidup sengsara, boleh saja kita pagi makan sore tidak, tapi jangan sampai keimanan kita tiada. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut penelitian saya, sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri kita negeri subur, negeri kita negeri makmur, negeri kita negeri hebat. Tapi apabila orang-orang yang munafik makanya jangan harap ada kesuburan yang dihasilkan oleh tanah yang subur, ada kemakmuran daripada peninggalan-peninggalan nenek moyang kita yang subur dari hasil pertanian. Kenapa demikian? Karena kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu maka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dasar neraka. Apa dalilnya? Apa buktinya? Apapun tujuan kita yang diucapkan, apapun isi dan misi kita yang diucapkan, apabila kita membelakangi Al-Quran, jangan harap ada kesuburan, jangan harap ada kemakmuran. Apabila kita membelakangi Al-Quran, inilah kelemahan di antara sekian ribu kelemahan di antara diri kita masing-masing. Untuk itu, mari kita tanamkan. Apabila PLN punya moto selamatkan dunia, kita pun selamatkan diri kita masing-masing daripada
api neraka. Janganlah menjadi orang-orang yang munafik, beragama Islam tapi sholat susah, beragama Islam beribadah susah. Akhirnya jangankan kehidupan nanti, saat sekarang ini pun tak akan pernah ada orang yang membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala, membohongi dirinya sendiri dalam ketenangan, dalam kesenangan, dalam ketentraman. Karena kita telah membaca dalam Al-Quran, wala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Dan wajah-wajah yang munafik itu kita lihat di sekitar kita. Boleh jadi kalau orang yang muda, anak-anak muda itu hanya terbawa oleh orang tua. Tapi kalau yang tua-tua, tunggu, Andalah yang harus menjadi contoh yang bagus. Andalah yang harus memberikan suri tauladan yang bagus. Jangan memberikan contoh-contoh kemunafikan, contoh-contoh yang tidak bisa menjadikan suri tauladan. Untuk itu, kepada para orang tua yang hadir di sini, mulailah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Anda memperlihatkan wajah-wajah munafik, bagaimana nasib generasi setelah Anda? Jangan terpaku dan terbisu dengan kata susah. Kalau istilah sudah, aku berontok apalah neraka. Lalu bagaimana dengan generasi setelah Anda? Sebenarnya kita telah menyaksikan banyak daripada orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia tua yang telah lama menikmati manis asam garamnya kehidupan, tapi mereka masih menunjukkan contoh-contoh yang jelek, sehingga wajar apabila generasi setelah mereka tidak jauh daripada contoh yang dilakukan oleh mereka. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka untuk itu kita harus berenergi dan sinergi, terus menjalin dan membangun. Jangan sampai kita menjadi babu-babu dunia, babu-babu orang-orang yang menjadikan dunia ini tujuan, dunia ini tujuan, dunia ini harapan. Padahal kita tidak pernah dari permulaan hidup kita tak pernah ada seorang pun yang daftar untuk hidup di dunia ini. Dan memang kenyataannya kita diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini hanya untuk lewat, untuk menempuh alam akhirat yang sangat bagus dan kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yahudi semakin lama semakin memperhatikan ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa yang mereka dapati dalam Taurat dipelajarinya, dihayatinya, dipikirkan masa-masa, sehingga tidak sedikit pendeta yang beraliran Yahudi masuk Islam. Namun dikarenakan para pendeta Yahudi ada jaminan dari masyarakatnya, ada jaminan dari jemaahnya, ada honor dari
daripada jemaahnya, ada jaminan daripada jemaahnya. Beda dengan ustadz-ustadz Islam, tak pernah kiai dapat gaji, tak pernah ustadz dapat gaji. Dan kalaupun ustadz dikasih kelebihan rezeki, tidak sedikit daripada bustami yang iri. Itu sangat menyedihkan sekali. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi kalau pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, mereka mendapatkan honor daripada jemaahnya. Mereka mendapatkan income daripada jemaahnya, terutama pendeta Nasrani. Sekali meratap dengan dosa, ke tembok ratapan dosa, maka yang harus dikeluarkan adalah rupiah. Kalau di Indonesia, di antara Yahudi yang Islam terhadap Rasul, ada yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini salah seorang pendeta Yahudi yang mengetahui seluk-beluk Taurat, yang di dalam Taurat dituliskannya bahwa dijanjikan kepada Bani Israel yang memiliki keunggulan dan diunggulkan oleh Allah sebagai umat pilihan, umat terpilih, umat paling hebat, umat paling jenius, umat yang paling unggul. Inilah ketentuan daripada Allah. Maka jangan heran apabila kita mendengar orang-orang Yahudi yang egois, orang-orang Yahudi sifatnya tinggi hati,